Bab 1017. Membersihkan fitnah. Karena mereka melihat ratusan orang berlutut di luar. Semuanya berlumuran darah. Adegan ini membuat Adan Dumont dan Ellis Stark ketakutan. Apa yang terjadi? Sini. Aku perkenalkan pada kalian. Ini Benton Stark. Ini Bayu Danang. Mendengarkan Nathan memperkenalkan identitas orang-orang ini, Adan Dumont dan Ellis Stark terkejut. Ini semua adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus Kirana. Mereka semua tertangkap. Siapa sebetulnya Nathan? Mengapa begitu hebat? Mereka semua sudah mengatakan yang sebenarnya. Kata Nathan. Bagaimana dengan kalian? Aura pembunuh Nathan yang melonjak membuat Ellis Stark dan Adan Dumont sesak nafas. Keduanya saling memandang dan berkata, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka sudah bisa membayangkan betapa sengsaranya jika mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang bijak tidak melawan lawannya secara langsung. Ya, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Kami sebenarnya dipaksa untuk memfitnah Presdir Kirana. Nathan mengangguk. Lanjutkan. Mereka memberi kami uang. Juga menggunakan keluargaku mengancamku untuk menjebak Presdir Kirana. Mereka menyuruhku keluar masuk hotel itu. Juga menggunakan nama perusahaan untuk membuat struk pembayaran. Lalu mencari Presdir Kirana untuk tanda tangan. Agar membuktikan aku dan Presdir Kirana menginap di hotel bersama. Adan Dumont dan Ellis Stark menjelaskan semuanya. Termasuk beberapa detail. Semuanya dijelaskan satu persatu. Tuan Nathan, tolong lepaskan kami. Kami sudah menjelaskan semuanya. Adan Dumont dan Ellis Stark berkata sambil menangis. Nathan bertanya sambil tertawa. Apa sudah direkam? Vermilion mengangguk. Ya, semuanya sudah direkam. Nathan memandang Adan Dumont dan Ellis Stark dengan bengis dan berkata sambil tertawa. Aku tadi sudah mengatakan memberi kalian kesempatan terakhir. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Apa maksudmu? Wajah Adan Dumont berubah drastis. Wajah Ellis Stark pucat pasi. Bukankah kami sudah menjelaskan semuanya? Kata Ellis Stark. Aku sudah memberikan kalian kesempatan. Nathan tertawa. Bersama Vermilion meninggalkan ruangan dan mengunci Adan Dumont dan Ellis Stark di sini. Kemudian 8 anjing ganas tiba-tiba menerobos masuk. Melihat Ellis Stark dan Adan Dumont. Mata anjing-anjing ganas ini berbinar. Brak. Vermilion menutup pintu dengan rapat. Guk. Kemudian terdengar jeritan dari dalam ruangan. Itu berlangsung selama setengah jam dan akhirnya tidak ada suara. Meskipun Adan Dumont dan keduanya tidak mati, tapi sekujur tubuh penuh luka. Sebagian daging digigit hingga tercabik. Mereka berkedut kesakitan dan pingsan berulang kali. Ini adalah hukuman bagi mereka berdua. Sampai jam 8 pagi, Linda Kaloka masih belum berhasil menghubungi media besar. Dia sudah mulai panik. Serhan Mathis bahkan lebih panik. Apa semua orang telah ditemukan olehnya? Tidak mungkin. Aku telah menyembunyikan mereka. Dengan kemampuan Jordan Group tidak mungkin menemukannya. Serhan Mathis berkata, orang-orang kita baru saja mengirim pesan mengatakan Adan Dumont juga menghilang. Dia jelas bersembunyi dengan baik di Jordan Group. Linda Kaloka berkata, lihat. Media besar dan surat kabar serempak bersuara. Pada saat ini, asisten tiba-tiba berteriak. Semua orang segera menggeser layar dan membaca berita satu persatu. Fakta dari kasus Kirana Andersen. Mengembalikan keadilan untuknya. Setelah berita diklik. Itu adalah fakta dari seluruh kejadian. Media besar mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan meminta maaf kepada Kirana. Pihak Adan Dumont, Ellis Stark, dan yang lain semua mengaku memfitnah Kirana. Bab 1018. Nathan mencari ke rumah. Kebenaran terungkap. Fitnah Kirana akhirnya dibersihkan. Dia juga memberi Kirana keadilan. Kirana menghela napas lega. Keluarga Andersen Pramana juga menarik napas lega. Setelah media besar meminta maaf, akhirnya bisa mengembalikan citra Kirana. Dia memang hamil, tapi anak itu milik Nathan. Dan dia akan segera menikah kembali dengan Nathan. Bahkan tanggal pernikahan pun diumumkan oleh media. Seketika, berita pernikahan Nathan dan Kirana menyebar kemana-mana. Kasus ini sebaliknya membawa hal baik bagi Kirana. Pertama, pengaruh perusahaan semakin luas. Kedua, tidak ada yang bisa mempengaruhi pernikahannya dengan Nathan. Ada yang senang dan ada yang sedih. Beberapa orang senang.
Beberapa orang depresi dan sedih. Lawan Kirana. Orang yang paling depresi. Kirana telah dipukul hingga ke dasar jurang. Tetapi dia masih bisa ditarik kembali. Bagaimana bisa? Orang yang paling depresi adalah Linda Kaloka dan Serhan Mathis. Apa kemampuan Nathan begitu besar? Bisa melakukan semuanya. Bagaimana cara dia menemukan Adan Dumont dan yang lainnya? Bukankah kita memblokir semua kabar? Serhan Mathis terkejut. Kita terlalu meremehkannya. Dia memang memiliki sedikit kemampuan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa Nathan akan menebak pelakunya kita? Mungkin akan datang membalas dendam pada kita. Linda Kaloka tiba-tiba panik. Berpikir Nathan tidak sesederhana itu. Bukan hanya bos Jordan Group. Dia mungkin lebih kuat. Dia tahu Nathan. Seseorang yang akan membalaskan dendamnya. Dia tidak akan membiarkan orang lain pergi begitu saja. Namun, Serhan Mathis berkata menghina. Lalu kenapa? Hubungan Adan Dumont dan kita sudah dibersihkan. Dia tidak akan menemukan bukti yang nyata. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Terlebih lagi, ini adalah Logan Group. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak peduli seberapa kuat dirinya. Bisakah dia bertarung melawan keluarga Clark? Linda Kaloka menghela nafas lega. Itu benar. Di mata keluarga Clark, tidak peduli seberapa kuat dia. Dia hanyalah seekor semut. Serhan Mathis tampak tenang. Jadi, kamu tenang saja. Dia tidak akan bisa datang. Hanya seorang anak haram. Masih ingin bertarung melawan seluruh keluarga Clark. Di depan gedung Gamma, Nathan dan Kirin datang berdua. Berhenti. Apa kalian sudah membuat janji? Masuk ke sini seenaknya. Penjaga keamanan di pintu segera menghentikan Nathan dan Kirin. Nathan tertawa sambil berkata, aku datang untuk membunuh. Apa perlu membuat janji? Apa? Beberapa penjaga keamanan pupil menyusut dan menatap Nathan dengan tidak percaya. Berani datang ke Logan Group untuk membunuh. Sungguh bernyali besar. Berhenti. Berani berbuat onar di sini. Cari mati. Kata penjaga keamanan itu dengan marah. Pukul. Nathan mengucapkan satu kata dan Kirin langsung bergerak. Sepanjang jalan Kirin meratakan mereka. Seorang diri memukul masuk ke gedung Gamma. Nathan berjalan di belakang sambil merokok. Di bawah kakinya semua orang-orang sudah mengerang kesakitan. Kantor presiden ada di lantai 37. Hancurkan sampai ke atas. Nathan berkata dengan santai. Nathan dan Kirin dari menghancurkan semua orang lantai demi lantai hingga mencapai lantai 37. Ratusan penjaga keamanan di seluruh gedung Gamma menghadangnya. Tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Suara erangan terdengar di mana-mana. Di kantor presiden direktur, Serhan Mathis dan Linda Kaloka bersama-sama mendiskusikan rencana pembalasan. Nathan, jika dia orang yang pintar, dia tidak akan langsung datang membuat masalah. Linda Kaloka tertawa. Brak, krak. Tetapi saat berikutnya, pintu kantor ditendang terbuka. Hancur berkeping-keping. Suara besar itu mengejutkan semua orang. Dua orang berjalan masuk. Salah satunya tentu adalah Nathan Clark. Bersambung.